Action! Selamat pagi pemirsa, Karanyus hadir menjumpai Anda hari ini. Bersama saya Lili Dan saya Aldi. Kami akan menemani pagi Anda di akhir pekan dengan sajian seputar berita faktual dan menarik. Berikut berita yang akan kami sajikan. Salah satu kuliner legendaris di Jogja, yakni bakmi Jawa Harjogeno yang sudah ada sejak tahun 1952. Bakmi Jawa Pak Geno merupakan usaha yang dijalankan turun-temurun oleh keluarga Pak Harjogeno. Ini dengan Mas siapa? Saya dengan Mas Tama. Mas Tama ini sebagai apa ini? Saya putranya Pak Harjogeno, almarhum Bapak Suharjo. Oh, udah almarhum ya. Ya. Oke, sejak kapan ini berjualan bakmi ini? Oh, ini mulai dari kapan? sejak mulai dari tahun 1952. Ya. 1950. Dari kakek saya. Oke. Kemudian tahun 88 diterusin almarhum bapak saya sampai 2020. 2020 Ya. Bakmi Jawa Harjogeno menjual beberapa menu seperti bakmi kuah, bakmi goreng, nasi goreng, dan magelangan. Meskipun berbentuk warung bakmi sederhana, bakmi Jawa Harjo pernah dikunjungi oleh beberapa orang terkenal, seperti yang terlihat di papan banner warung yaitu artis Surya Saputra. Selain itu, jauh sebelumnya ketika bakmi Jawa Harjo masih berlokasi di Pasar Prawiro Taman, sempat menjadi langganan almarhum mantan Presiden Soeharto. Jadi saya lihat juga di situ ada Ya, Pak ada. Soeharto ya. Pak Soeharto itu tahun 98. Tahun 98 itu dengan Pak almarhum. Iya, bapak saya. Harjogeno. Dengan bapak saya. Oke. Saat ini, bakmi Jawa Harjogeno dikelola oleh istri dan anak dari almarhum Pak Soeharjo. Kuliner ini dapat dikunjungi di Jalan Mangkuyudan, Mantirejon, Kecamatan Mantirejon, Kota Yogyakarta. bergeser di pojok tenggara alun-alun utara, samping Keraton Yogyakarta. Sempat terjadi keramaian karena kedatangan Presiden Jokowi beserta rombongannya yang tiba-tiba berkuliner di warung bakmi Pak Pele. Meskipun berbentuk warung kaki lima di pinggir jalan, namun memiliki daya tarik sendiri hingga pernah menarik beberapa pejabat negara untuk mengunjungi warung bakmi Pak Pele. Sempat heboh dan ramai pada awal bulan Juli lalu, Presiden Jokowi tiba-tiba datang ke warung kaki lima pinggir jalan di Jogja, yakni warung bakmi Pak Pele. Setelah kejadian tersebut, banyak masyarakat yang penasaran untuk mencoba kuliner bakmi Pak Pele. Iya, Tanggapan Bapak gimana nih Pak? Apakah Bapak sebelumnya udah tahu atau gimana? ya kejutan aja itu, kan saya nggak tahu. Oh, belum tahu. Ya, Tiba-tiba datang ke sini. ya, cuman tenaga saya tuh jam 6 tuh dibel kalau Pak Presiden mau datang sini, tapi kan nggak yakin Iya. atasnya warung seperti ini kan. Tapi ternyata setelah ngisak seperti ini, saya didatangi Pak Koramil suruh mengisikan meja 3 itu. Warung bakmi Pak Pele kerap kali menjadi langganan para pejabat. Beberapa di antaranya seperti Agung Gumelar, Jenderal Widodo, Kapolda, Kapolres, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga mantan Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Kepopuleran warung bakmi Pak Pele di kalangan pejabat negara, serta cita rasa yang khas dan otentik, menjadi daya tarik tersendiri warung bakmi Pak Pele untuk menarik pelanggan. Tanggapan Anda sebagai pengunjung nih, dengan adanya orang-orang penting yang datang ke warung kaki lima seperti ini gitu loh. Ya menurut saya bagus ya. Jadi kayak seorang pemimpin negara, kepala negara datang ke tempat makan yang notabene di pinggir jalan. Itu menurut saya bagus. Warung bakmi Pak Pele telah berdiri sejak tahun 1983 dan mengusung konsep warung kaki lima pinggir jalan. Memiliki menu andalan bakmi goreng dan bakmi rebus yang dibanderol harga mulai Rp25.000. Warung bakmi Pak Pele buka mulai pukul 5 sore hingga 11 malam dan terletak di Jalan Pojok Tenggara Alun-Alun Utara, Panembahan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Kenapa warung ini Pak dinamain warung Pak Pele? Saya dulu kan suka sepak bola. Oh, Pada tahun 84 itu kan jaya-jayanya Pele asli. oke. Nah, saya juga suka toh. Nah, Nah, saya punya usaha, kita namakan bakmi Pak Pele. Pak Suharjiman mendirikan usaha bakmi ini karena faktor ekonomi pada saat itu. Sebelumnya Pak Suharjiman berprofesi sebagai wasit sepak bola pada tahun 1974. Lalu pada tahun 1981, ia dikaruniai anak pertama. Namun, situasi sepak bola saat itu mengalami penurunan sehingga ia tidak dapat melanjutkan menjadi wasit. Sehingga ia mendirikan usaha warung bakmi dan menarik konsumen melalui informasi omongan satu teman ke teman-teman olahraga hingga supporter sepak bola PSIM Yogyakarta.
Ya kita harus sabar, tekun dengan istilahnya seperti kalau orang nulis juga pelan-pelan supaya bisa dibaca bisa, lantas tulisannya juga baik. Seperti kalau orang mangsa itu kan juga hati-hati, bisa membaca pembeli, itulah yang nomor satu. Bisa membaca orang beli, sesukanya gimana dan bagaimana, itu paling tidak bisa membaca karena sekali datang besok datang lagi, oh seperti itu. Kalau menurut saya lebih ke rasa penasaran, Mas. Kenapa mereka penasaran? Karena viral, ya kan? Dan mereka kalau dilihat Pak Pele itu secara pemasaran digital mereka belum terlalu main, cuman powernya di word of mouth-nya atau boom-nya, yang mana masyarakat kita itu kalau sesuatu itu viral secara lisan gitu ya, itu lebih menarik sebenarnya. Meskipun tanpa promosi dan iklan secara digital, lokasi dari warung bakmi Pak Pele yang strategis di daerah wisatawan sangat mendukung untuk menarik orang-orang yang lewat untuk mencoba bakmi Pak Pele. Kita selanjutnya, Rumah Makan Mita Rempa menawarkan makanan khas Kepulauan Riau yang wajib dikunjungi, yakni Mita Rempa. Mita Rempa menjadi salah satu kuliner favorit yang ada di Kota Batam. Perpaduan cita rasa antara asam dan manis serta bentuk mie yang pipih menjadikan khas tersendiri bagi Mita Rempa. Jika Anda berkunjung ke Kota Batam, jangan lupa untuk mampir ke kuliner Rumah Makan Mita Rempa. Rumah makan ini menyajikan makanan khas Kepulauan Riau yang berasal dari daerah Tarempa, Anambas, yaitu mie tarempa. Mie tarempa merupakan olahan mie berbentuk mie pipih dengan rasa perpaduan asam, manis, dan gurihnya dari ikan tongkol. Mie tarempa tersedia 3 jenis pilihan, yaitu kering, lembab, dan basah, sehingga Anda dapat memilih jenis mie tarempa sesuai selera pilihan. Mie tarempa juga dapat Anda nikmati bersama sajian khas lainnya, yaitu luti gendang yang berupa roti yang diisi abon ikan maupun abon ayam yang digoreng, serta teh tarik yang ada tersedia di rumah makan Mie Tarempa ini. Gimana Mas Didik, berminat untuk mencoba kuliner yang satu ini? Sekalian berlibur di Batam? Wah, boleh tuh Mas Aldi, bisa sekalian refreshing juga. Baiklah pemirsa, berita selanjutnya akan hadir setelah jeda pariwara berikut ini. Bingung mencari vendor dalam bidang recording dan juga pembuatan konten? Tenang, ada i5 Production. Kita dapat membantu Anda dalam membuat konten dan juga rekaman audio mobile seperti live record musik, pembuatan video klip, dan pembuatan lagu juga bisa di i5 Production. Tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor WhatsApp 0857 2603 4892 dan buat konten musikmu lebih profesional bersama kami. i5 Production, your content solution. Secarik kisah Nusantara. Cahaya menuntun insan ke suatu tempat melangkah masuk ke suaka harapan yang melahirkan manusia ulung di bidangnya, menciptakan berbagai kerajinan dan sisa kehidupan dan memilih limbah yang masih memiliki nilai jual. Melalui tangan-tangan kreatif penduduk setempat, mengukir dan menganyam dengan penuh kreativitas, menciptakan suatu karya bangsa yang berkelas di mata dunia. Ini bukan lagi suaka, bukan juga sebatas tempat mencari raup rupiah, melainkan geria kreatif yang menghasilkan seniman kerajinan. Harapan pelanggan juga harapan para pengrajin, membuka peluang kerja, mensejahterakan rakyat, memberi produk lokal, bentuk cinta akan Indonesia. Geria Kreatif Nusantara. Kembali lagi di Kara News. Kuliner es coklat panjang umur Eyang Putri menawarkan suasana beda dari es coklat pada umumnya, yaitu suasana alam di pinggir sawah. Selain menawarkan es coklat, juga menawarkan makanan-makanan yang berbeda dari yang lainnya. Es coklat ini berada di daerah Manguntapan, Yogyakarta.
Es coklat merupakan salah satu kuliner kekinian modern saat ini. Namun, es coklat panjang umur Eyang Putri menawarkan suasana beda dari tempat-tempat es coklat pada umumnya. Suasana alam pinggir sawah menjadi spot luar ruangan yang dimiliki oleh es coklat panjang umur Eyang Putri. Selain suasananya yang nyaman, minuman es coklatnya pun juga memiliki cita rasa tersendiri. Kita dari es coklat kita lebih ada rasa coklatnya, Kak. Jadi kebanyakan kalau orang-orang yang lain itu agak manis banget. Jadi kemanisan di gulanya. Kalau kita emang pas, takarannya coklat kita lebih baik. Selain minumannya, tempat ini juga menawarkan berbagai menu makanan seperti dimsum, kue tea, dan roti Mariam. Es coklat panjang umur Eyang Putri telah berdiri sejak tahun 2021. Dengan mengambil konsep luar ruangan pinggir sawah dan dalam ruangan yang sejuk, es coklat panjang umur Eyang Putri mulai buka pukul 9 pagi hingga 9 malam. Dan dapat dikunjungi di Jalan Raya Berbah nomor 135, Karangbendo, Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Berita selanjutnya, kasus pelanggan refill minuman di es coklat impian Lempuyangan. Meskipun terdapat himbauan untuk tidak melakukan refill es coklat, namun tetap ada beberapa pelanggan yang diam-diam melakukan refill. Mengetahui hal tersebut, pihak es coklat hanya melakukan teguran saja. Salah satu es coklat terkenal di Jogja, yakni es coklat impian. Sempat beberapa kali terjadi refill minuman es coklat secara diam-diam. Meskipun pihak es coklat impian telah memberi aturan dengan menempel tulisan di wadah minuman bahwa es coklat tidak free refill. Kalau berita tentang kasus nggak boleh refill ini benar. Tanggapannya karena semisal nanti kita setuju sih untuk tidak refill itu. Soalnya kalau misal refill kan ini ngambil sendiri kan. Jadi nanti kalau misal bisa refill, mungkin nanti kitanya jadi kayak rugi gitu ya. Oh, rugi ya. Ya, karena kan bisa beli yang paling kecil nanti refill berulang kali bisa kan. Oh iya. Cuman kita sering ada event bisa refill khusus untuk pelajar. Dari pihak es coklat impian yang membenarkan kasus refill tersebut, ditemui seorang pelanggan yang menjadi pelaku dari kasus tersebut. Salah satu pelaku refill es coklat tersebut menyatakan bahwa dirinya melakukan hal tersebut secara sengaja dengan motif kehausan dan hanya membawa uang sedikit. Mengapa masnya melakukan aksi tersebut? Ya karena saya cuma bawa duit pas-pasan mas, jadi saya... Kelima, bagaimana jika aksi tersebut diketahui oleh pihak es coklatnya? Apakah masnya tidak takut? Iya sebenarnya takut sih mas, tapi ya saya cuma nyoba untuk hati-hati biar nggak ketahuan aja. Beberapa kali kejadian refill es coklat tersebut ternyata tidak diketahui oleh pihak es coklat. Hal ini karena para pelaku refill melakukan secara diam-diam. Sementara pihak es coklat hanya memberikan himbauan untuk tidak melakukan refill es coklat melalui tulisan kertas yang ditempel di wadah minuman es coklat. Meskipun begitu, pihak es coklat ternyata juga pernah mengetahui dan memergoki pelanggan yang melakukan refill es coklat. Tindakannya. Biasanya kalau kita mengetahuinya, kalau misal mereka udah terlanjur nge-refill, kita ngasih tahu dengan baik-baik, mohon maaf kak, kita tidak boleh refill ya, untuk lain kali jangan refill ya kak ya, mungkin dengan nada yang sopan dan biar orang itu nggak tersinggung. Oh, biar nggak tersinggung. Meskipun beberapa pelaku refill es coklat ketahuan melakukan tindakan tersebut, namun pihak es coklat impian hanya bertindak dengan cara melakukan teguran saja kepada pelaku refill es coklat, tanpa memberikan tindakan yang lebih berat kepada pelaku refill. Sehingga dari tindakan yang diberikan oleh pihak es coklat impian tidak memberikan efek jera kepada para pelaku refill es coklat, dan malah membuat para pelaku refill es coklat tetap melakukan seolah-olah hal itu wajar. Walaupun begitu, hal yang dilakukan oleh beberapa pelanggan yang melakukan refill tidak bisa dibiarkan begitu saja. Beberapa pelanggan masih melakukan hal tersebut dan harus diingatkan oleh orang terdekat mereka. Atau dari pihak es coklat harus bertindak lebih tegas terhadap beberapa pelanggan yang masih ketahuan melakukan hal tersebut. Dari kasus ini dapat diketahui bahwa beberapa pelanggan masih minim kesadaran akan peraturan. Berita selanjutnya datang dari musisi lokal Skena Futura. Dalam rangka perilisan single lagu terbaru, musisi Skena Futura sedang sibuk melakukan proses syuting video klip. Proses syuting video klip tersebut dilakukan di beberapa tempat di Yogyakarta. Musisi lokal Skena Futura sedang melakukan proses syuting video klip untuk single lagu mereka yang ketiga. Untuk single lagu ketiga Skena Futura berjudul Musnah, yang mana lagu Musnah ini melanjutkan cerita lagu-lagu sebelumnya.
Lagu Musnah itu sebenarnya melanjutkan dari 2 single sebelumnya. Yang di single pertama itu nyeritain tentang bagaimana seseorang saat sedang sedih-sedihnya ditinggalin kekasihnya. Terus yang kedua itu bagaimana proses dia berjuang untuk melupakan mantan kekasihnya. Yang ketiga ini adalah masa dimana saatnya dia bisa berhasil untuk melupakan mantannya. Proses syuting melibatkan beberapa pemeran dari luar dan juga musisi skena dalam video klip Skena Futura. Sementara itu untuk lokasi syuting dari video klip Skena Futura terdapat di beberapa tempat Yogyakarta, seperti Pasar Seni dan Wisata Gabusan di Bantul, lalu di daerah dekat pemakaman Gunung Sempu Bantul, serta di sebuah set rumah di daerah Jalan Kaliurang, Sleman. Wah, semoga skena akan terus berkembang ya, dengan lagu-lagu yang asik dan juga menarik tentunya. Saya juga suka dari salah satu lagu mereka, apalagi yang judulnya Candu. Sepertinya nanti saya akan coba dengarkan ya Mas Aldi. Baiklah pemirsa, berita selanjutnya akan hadir setelah jeda pariwara berikut ini. Bingung mencari vendor dalam bidang recording dan juga pembuatan konten? Tenang, ada i5 Production. Kita dapat membantu Anda dalam membuat konten dan juga rekaman audio mobile seperti live record musik, pembuatan video klip, dan pembuatan lagu juga bisa di i5 Production. Tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor WhatsApp 0857 2603 4892 dan buat konten musikmu lebih profesional bersama kami. i5 Production, your content solution. Secarik kisah Nusantara. Cahaya menuntun insan ke suatu tempat melangkah masuk ke suaka harapan yang melahirkan manusia ulung di bidangnya, menciptakan berbagai kerajinan dan sisa kehidupan dan memilih limbah yang masih memiliki nilai jual. Melalui tangan-tangan kreatif penduduk setempat, mengukir dan menganyam dengan penuh kreativitas, menciptakan suatu karya bangsa yang berkelas di mata dunia. Ini bukan lagi suaka, bukan juga sebatas tempat mencari raup rupiah, melainkan geria kreatif yang menghasilkan seniman kerajinan. Harapan pelanggan juga harapan para pengrajin, membuka peluang kerja, mensejahterakan rakyat, memberi produk lokal, bentuk cinta akan Indonesia. Geria Kreatif Nusantara. Dalam rangka memperingati hari ke-21 Ramadan dan melestarikan budaya setempat, Organisasi Pemuda Kreatif di Kuala, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, mengadakan acara Festival Tanglong. Festival ini dihadiri dan diramaikan oleh masyarakat setempat. Festival Tanglong yang diselenggarakan di wilayah Kuala, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dihadiri dengan meriah oleh masyarakat setempat. Festival Tanglong dilakukan untuk memperingati malam ke-21 Ramadan. Acara festival tersebut semakin meriah dengan pengadaan lomba pelita hias terbaik, membuat antusias masyarakat untuk mengikuti festival itu semakin ramai. Organisasi bernama Pemuda Kreatif yang juga sebagai penyelenggara mengadakan acara tersebut bertujuan demi melestarikan tradisi budaya setempat yang sudah dilakukan turun-temurun. Iring-iringan obor dimulai dari Taman Kuala, terus berkeliling lalu kembali lagi ke Taman Kuala. Festival ini dilakukan dari tanggal 16 sampai 18 April 2023. Berita selanjutnya masih seputar acara takbir. Kali ini Ikatan Remaja Jambitan mengadakan kembali acara Karnaval Takbir yang ke-27. Rute karnaval yang diikuti oleh peserta diadakan mulai dari lapangan Potorono hingga lapangan Jambitan, serta disaksikan oleh masyarakat. Ikatan Remaja Muhammadiyah Jambidan mengadakan Karnaval Takbir yang ke-27. Acara ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 Karnaval Takbir ini diadakan oleh Ikatan Remaja Muhammadiyah Jambidan, dan saat ini Karnaval Takbir ini bergulir selama 27 tahun dan itu berhenti 2 tahun kemarin pada saat pandemi. Kalau digabung ya sekitar 2
29-30 tahun ini. Karnaval Takbir diikuti oleh 24 kafilah peserta dengan rute sejauh 3 km dari lapangan Potorono menuju lapangan Jambidan Banguntapan Bantul. Masyarakat antusias menyaksikan Karnaval Takbir di sekitar lapangan Jambidan. Terdapat beberapa juri yang menilai peserta Karnaval Takbiran, di antaranya Dewi Wahyu Setowati, Muhammad Nasrullah, Maksum Basori, Suratno Ayat, dan Muhammad Isa Angsori sebagai juri takbir. Lalu sebagai juri musik terdapat dosen musik ISI Yogyakarta, yaitu Puput Pramuditya. Lalu sebagai juri maskot yakni Andri Surawan, lalu sebagai juri display yakni Indra Cahya Ningrat, kemudian Erin Juni Febrianto sebagai juri barisan, serta Tia Citra Mega sebagai juri kostum. Acara ini dipandu oleh Persegi Panjang dan Ut Karya Canda, serta dimeriahkan oleh Maitsa Azara Futuring Kanjeng Mayah Jambidan. Sementara itu untuk hadiah yang diperebutkan sejumlah 1 ekor sapi, 3 ekor kambing, trofi bergilir Gubernur DIY, trofi Bupati Bantul, trofi Kemenak DIY, trofi Kemenak Bantul, trofi PWM DIY, trofi PDM Bantul, trofi PCM Banguntapan Selatan, dan uang pembinaan. Berita selanjutnya, Liquid Color Community mengadakan pameran seni yang menampilkan karya-karya visual. Pameran ini diadakan di Jogja Gallery yang terletak di Jalan Pekapalan nomor 7, Prawiro Dirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Salah satu karya visual yang menarik perhatian orang-orang adalah karya visual 3D digital yang dapat bergerak. Sebuah pameran seni diadakan oleh Liquid Color Community. Karya-karya yang ditampilkan dalam pameran ini berupa karya visual yang menarik dan mengambil tema Edge Quote Aegis, yang artinya lakukanlah apa yang kamu lakukan. Salah satu karya visual yang menarik minat pengunjung adalah visual 3D digital. Cara pengunjung hanya perlu melakukan scan barcode pada objek karya yang tersedia melalui smartphone masing-masing, lalu pengunjung dapat mengambil gambar dan merasakan efek realistik dari visual karya tersebut. Pameran ini diadakan setiap tahunnya dan ini menjadi pameran ke-12 yang diadakan oleh Liquid Color Community. Pameran ini ditampilkan di Jogja Gallery yang berlokasi di Jalan Perkapalan nomor 7 Prawiro Dirjan, Kecamatan Gendomanan, Kota Yogyakarta, mulai pukul 10 pagi hingga 6 sore. Dan hanya ditampilkan mulai dari tanggal 15 Mei hingga 27 Mei. Pengunjung hanya perlu merogoh kocek 20.000 untuk masuk dan menikmati karya visual yang ditampilkan di Jogja Gallery ini. Datang dari makanan khas Sukabumi, yaitu Mochi Kaswari Lampion. Mochi Kaswari Lampion menjadi salah satu sentral destinasi oleh-oleh wisatawan. Mochi Kaswari terletak di Gang Kaswari nomor 1, Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Tidak hanya menjadi destinasi kuliner oleh-oleh wisatawan, Mochi Kaswari Lampion juga menjadi salah satu tempat kuliner terfavorit yang ada di Sukabumi. Mochi Kaswari Lampion menjadi salah satu destinasi kuliner oleh-oleh yang wajib dikunjungi saat berada di Sukabumi. Mochi Kaswari Lampion telah berdiri sejak tahun 1938. Diproduksi pertama kali di wilayah perkampungan Kaswari. Hingga sekarang, toko Mochi Kaswari Lampion masih berlokasi di wilayah Kaswari. Meskipun telah terjadi renovasi dan relokasi toko Mochi Kaswari Lampion itu tersendiri. Mochi Kaswari Lampion telah memiliki belasan varian rasa yang berbeda dan dapat dipesan secara online melalui beberapa marketplace yang tersedia, sehingga pengunjung dapat memesan kapan saja di mana saja. Perkembangan Mochi Kaswari Lampion yang begitu besar hingga menjadi ikon oleh-oleh khas Sukabumi. Tak lepas dari kualitas dari Mochi Kaswari Lampion, Mochi Kaswari Lampion buka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga 9 malam. Sehingga waktu wisatawan yang ingin membeli oleh-oleh Mochi Kaswari Lampion di tokonya langsung dapat lebih leluasa. Ya pemirsa, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Lilik dan saya Aldi, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Karo News. Selamat pagi dan sampai jumpa.